Halo gengs, apa kabar? Semoga baik-baik terus di situ ya, amin. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film horor berjudul Sadako yang dirilis pada tahun 2019. Mari simak ceritanya. Di sebuah kamar apartemen terlihat seorang gadis kecil dikurung dalam sebuah lemari kecil dan pengap. Lalu muncul seorang wanita yang menyirami minyak tanah pada sekeliling lemari itu. Dan ternyata wanita itu tak lain adalah ibunya sendiri. Ia terus menyiram minyak tanah sambil mengutuk putrinya itu. Tiba-tiba rantai kurungan tersebut putus, kemudian muncul sesosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Lampu ruangan itu pun pecah sehingga menyebabkan kebakaran di ruangan itu. Sang ibu tewas dalam insiden tersebut. Sedangkan gadis kecil malang itu dibawa oleh polisi ke sebuah rumah sakit. Di rumah sakit, anak itu dirawat oleh seorang dokter wanita muda bernama Mayu. Mayu dan rekannya mencoba mengajak bicara gadis kecil itu, tetapi ia hanya diam dan tidak banyak bicara. Akhirnya mereka membiarkannya istirahat. Kemudian datang dua orang polisi menemui mereka lalu memberitahukan beberapa hal tentang anak itu. Ternyata ibunya melahirkan secara diam-diam dan mengisolasikannya dari dunia luar. Bahkan tidak ada yang tahu nama anak itu. Selanjutnya kedua polisi itu mencoba lagi menanyai anak itu, namun lagi-lagi ia hanya diam. Yang ia ingat hanya wajah ibunya. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus saja bertanya sehingga membuat anak itu marah. Hanya dengan tatapan matanya, ia membuat terarium di samping ruang itu bergerak-gerak sendiri. Mayu menyadari hal itu, lalu meminta kedua polisi untuk berhenti menanyai lagi anak itu. Semenjak kehadiran gadis kecil itu di rumah sakit, Mayu selalu dihantui oleh hantu wanita berambut panjang itu. Mayu mempunyai saudara laki-laki bernama Kazuma yang berprofesi sebagai YouTuber. Kazuma sedang kebingungan karena channel YouTube-nya sepi penonton. Sehingga akhirnya Kazuma memutuskan untuk membuat konten mengenai penjelajahan tempat seram. Kazuma akhirnya mendatangi apartemen yang sebelumnya dihuni oleh ibu dan gadis kecil itu. Ia tetap menerobos masuk walaupun sudah dipasang garis polisi. Di dalamnya ia mendapati beberapa gambar dan tulisan aneh. Dan akhirnya Kazuma menghilang. Mayu mencari adiknya kemana-mana, tetapi ia tidak menemukan adiknya. Ia juga mendatangi Yusuke, seorang pria yang sering membantu adiknya. Tetapi Yusuke pun tidak mengetahui keberadaan Kazuma. Akhirnya Mayu diberitahukan oleh seorang pasiennya, Ibu Chang. Ibu Chang menceritakan kepadanya tentang hantu berambut panjang itu, bahwa dulu temannya mempunyai anak perempuan bernama Sadako. Sadako mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan gambar pada peralatan elektronik. Tetapi Sadako dibuang oleh ayahnya sendiri ke sebuah sumur. Namun sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia bersumpah bahwa setiap orang yang melihat gambar misterius pada sebuah video rekaman akan mati dalam 7 hari. Ibu Chang juga memberitahu Mayu bahwa adiknya telah kena kutukan tersebut. Dan keesokan harinya, Ibu Chang ditemukan telah tewas. Mayu kembali membuka video terakhir adiknya. Dalam video itu, ia melihat gambar misterius yang seakan menjadi petunjuk keberadaan adiknya. Yusuke juga melihat gambar misterius tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk bersama-sama mencari Kazuma. Setelah mengumpulkan beberapa informasi tentang Sadako, mereka yakin bahwa Kazuma dibawa oleh Sadako ke sumur tempat ia dibuang. Lalu mereka segera menuju ke pulau terpencil, tempat di mana keluarga Sadako pernah tinggal. Mereka masuk menerobos tanpa memedulikan tulisan larangan masuk yang terpasang, namun mereka dicegat oleh seorang polisi. Seorang wanita tua juga melarang mereka. Mayu bersikeras masuk, tetapi beberapa polisi yang datang menahannya.
Akhirnya dengan berat hati, Mayu dan Yusuke meninggalkan tempat itu. Walaupun bukan adik kandungnya, Mayu sangat menyayangi Kazuma. Mereka dibesarkan di sebuah panti asuhan. Malam telah tiba, Mayu gelisah. Dan bulan purnama yang menghiasi malam itu juga semakin menambah firasat buruk tentang adiknya. Mayu dan Yusuke kembali menuju ke tempat tadi. Ketika mencari jalan masuk ke sumur itu, tiba-tiba sebuah tangan menarik Mayu sehingga ia jatuh terperosok ke dalam sumur itu dan pingsan. Beberapa saat kemudian ia sadar, lalu kembali mencari Kazuma. Akhirnya Mayu mendapati adiknya duduk di salah satu sudut sumur itu dengan kedua tangannya menutupi wajahnya. Kazuma sangat ketakutan sehingga badannya juga gemetaran. Sementara menyadarkan Kazuma, Mayu membalikkan badannya dan melihat gadis kecil misterius yang dirawatnya selama ini berdiri di tengah genangan air. Lalu arwah-arwah gentayangan dalam sumur itu hendak menariknya. Di saat yang sama, kondisi gadis kecil itu di rumah sakit semakin kritis. Mayu menahan roh gadis itu dan meyakinkannya bahwa masih ada dirinya yang peduli padanya. Akhirnya nyawa gadis itu berhasil selamat. Namun sayangnya, Kazuma lah yang dibawa oleh Sadako. Mayu sangat terpukul dengan kematian adiknya. Namun pada akhirnya ia sendiri juga menjadi korban. Karena hantu Sadako mengincar jiwa anak yang kesepian dan disakiti oleh orang tuanya. Lalu film pun selesai. Menurut saya, film ini ingin mengangkat bagaimana bahaya kesepian dan penganiayaan anak dari orang tuanya memberikan dampak yang begitu buruk terhadap anak itu sendiri. Terbukti dengan keganasan hantu Sadako yang menyerang korbannya secara psikis. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini karena saya akan kembali mengulas film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.